Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini merupakan kelanjutan dari materi membangun POM data pengguna atau data user untuk aplikasi database perpustakaan yang akan dibuat ya. Jadi ini merupakan bagian terakhir ya, di mana pada 2 video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana merancang, membuat, dan menambahkan fitur untuk POM data user ya. Jadi kemarin kita coba running yang kemarin sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Sorry, ini kita hidupkan dulu. Oke, ini dia apa yang sudah kita kerjakan pada 2 video sebelumnya, di mana kita sudah berhasil menambahkan semua fitur yang harus ada pada POM data user atau pengguna, di mana fitur tersebut adalah fitur untuk menyimpan atau menambahkan data pengguna, mengubah, menghapus, dan mengubah password ya. Kita sudah melakukannya pada 2 video sebelumnya. Nah, pada video kali ini, video yang terakhir ini dari materi POM data user ini, kita akan menerapkan konsep multi level user pada aplikasi database perpustakaan yang kita bangun dan membuat atau menambahkan POM data user ini sebagai sub-POM pada aplikasi database perpustakaan tersebut. Jadi nanti POM ini akan menjadi sub-POM pada POM utama. Nah, langkah-langkahnya langsung saja kita praktekkan sebagai berikut ya. Kita tutup aplikasinya dulu. Kemudian di file pom.data_user.py kita matikan fungsi untuk menjalankan programnya ya, yang paling bawah, karena kita akan menambahkan POM ini sebagai sub-POM pada POM utama. Kita matikan, kita simpan ya. Selanjutnya kita tambahkan kode program ya pada POM utama terlebih dahulu. Di mana pada POM utama ini nanti kita akan melakukan pengecekan tipe user ya. Jadi ketika tipe usernya itu administrator, maka semua fitur pada aplikasi bisa diakses. Artinya semua menu pada POM utama itu terbuka untuk administrator. Sedangkan kalau tipe usernya itu adalah user biasa, maka ada beberapa menu yang akan dinonaktifkan atau tidak bisa diakses oleh user biasa tersebut. Di mana pada kasus ini user biasa tidak bisa mengakses menu data pengguna, menu data buku, dan data anggota. Artinya dia tidak berhak melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan terhadap data buku, data pengguna, atau data user, dan data anggota perpustakaan. Jadi ketika 3 menu tersebut tidak bisa dilakukan oleh user biasa. Akan tetapi untuk user administrator, dia berhak terhadap semua fitur yang ada. Oke, langsung saja kita tambahkan kode program untuk POM utamanya ya. Jadi di POM utama kita tambahkan kode program di bagian konstruktor kelas ya, di mana di sini kita tambahkan satu buah parameter yaitu tipe user ya. Jadi kelas ini melewatkan parameter tipe user ya. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan. Oke, pengecekan tipe user ya. Jadi kalau if tipe user ya, jika tipe user maka menu data pengguna, data buku, dan data anggota itu di disable ya, atau dinonaktifkan.
Oke, ini dia tipe, pengecekan tipe usernya ya. Jadi kita cukup mengecek tipe user untuk user biasa saja ya, kemudian kita disable, beberapa menu yang tidak berhak diakses oleh user biasa. Jadi di sini, tipe user ketika tipe usernya adalah user biasa, maka 3 menu ini di-disable atau dinonaktifkan. Sedangkan kalau, tipe usernya ada administrator, maka dia tidak di-disable. Oke, sebelum kita cek, kita jalankan melalui form login, kita di sini akan menguji terlebih dahulu dengan menjalankan form utama secara langsung ya, untuk melihatnya tanpa harus login, untuk melihat pengaruh kode yang kita tambahkan. Kita aktifkan dulu kode yang di bawah ini untuk menjalankan aplikasi atau form utamanya. Kita aktifkan. Oke, kemudian kita lewatkan di sini, ketika kita buat objek form utama, di sini kita lewatkan parameter tipe usernya ya. Kita coba user ya, jadi tipe usernya adalah user biasa. Kita coba, kita running. Oke, kita lihat ketika usernya bertipe user biasa. Nah, ini dia menu administrator untuk data penggunanya nonaktif ya atau di-disable. Kemudian untuk data anggota dan data bukunya juga di-disable. Nah, untuk transaksi peminjaman, statistik dan lain sebagainya itu aktif ya. Jadi menunya aktif. Artinya sistem multi level usernya sudah berfungsi. Nah, sekarang kita coba ketika usernya bertipe administrator. Oke, kita running aplikasinya ketika kita melewatkan tipe user administrator. Oke, kita lihat, menu untuk data pengguna, data buku, dan data anggota itu sudah aktif. Artinya administrator berhak mengakses semua fitur yang ada pada aplikasi ya. Oke, itu artinya multi level user yang kita terapkan sudah berhasil. Nah, sekarang kita jalankan atau kita ubah kode program untuk file loginnya ya, sehingga nanti usernya dicek langsung melalui database. Artinya tipe usernya diambil dari data pengguna yang digunakan untuk login ya. Oke, kita matikan dulu kode program ini. Matikan. Kemudian kita ubah file login.py-nya ya. Dimana di sini kita cek ya. Di sini untuk tipe usernya. Oke, di sini kita tambahkan kode programnya. Oke, kita tambahkan kode programnya di sini ya, di fungsi user login ya. Nah, di sini kita akses tipe user dari user yang dimasukkan pada form login ya. Oke, tipe user sama dengan user. Oke, ini. Jadi karena data tipe user ya, kolom tipe user pada tabel database-nya berada pada kolom kelima, maka indeksnya itu 4 ya.
0.4 ini 4 ini menandakan bahwa posisi kolom pada tipe user itu adalah kolom kelima atau indeks keempat ya kalau indeksnya dimulai dari 0. Oke, ini dia untuk mengakses tipe user dari user yang dimasukkan pada form login ya. Kemudian di sini kita lewatkan tipe usernya ya, parameter tipe usernya. Oke, kita simpan. Kemudian kita jalankan aplikasinya, ini sudah kita matikan. Nah, sekarang kita uji coba ya, kita uji coba form loginnya ya. Kita jalankan aplikasinya untuk melihat apa namanya fungsi multi level usernya ya. Fitur multi level usernya apakah sudah benar atau tidak. Kita jalankan aplikasinya. Oke, kita masukkan login atau user menggunakan sorry. Maksudnya kita login menggunakan user yang bertipe administrator ya, di mana di sini user yang bertipe administrator itu adalah Hamzan ya. Hamzan dengan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita cek menunya. Oke, menu data penggunanya aktif, data anggota data bukunya juga aktif, begitu juga dengan yang lain. Artinya Hamzan berhak mengakses semua fitur atau menu yang terdapat pada aplikasi database perpustakaannya. Sekarang kita uji dengan menggunakan user yang bertipe user biasa ya. Kita login menggunakan akun user biasa. Oke, di sini akun yang bertipe user biasa itu yaitu Agung dengan password 1, 2, 3 ya kalau tidak salah. Kita login. Oke, ini Agung berhasil login ya. Kita lihat menunya ya. Oke, lihat menu data penggunanya, data anggota, dan data buku di disable atau dinonaktifkan. Artinya user biasa Agung ini tidak berhak mengakses menu ini ya. Oke, itu dia cara membuat multi level user ya pada aplikasi database perpustakaan ini. Nah, selanjutnya yaitu kita menambahkan form data user sebagai subform dari form utama ini. Caranya yaitu kita tambahkan kode untuk membuat subform pada file form utama.py ya. Langkah pertamanya itu kita import dulu ya. Import dulu file usernya ya, file form usernya, file user from user import all ya. Jadi kita import kelas usernya terlebih dahulu. Kemudian kita definisikan fungsi ya untuk menampilkan subform dari data user ini ya. Kita menambahkan form data user sebagai subform di form utama ya. Ini dia perintah untuk membuat subform ya data user pada form utama. Oke, ini dia nama fungsinya tampil form data user. Nah, selanjutnya kita tambahkan kode di dalam fungsi tampil form data user ini. Kita buat subformnya.
Oke, ini dia perintah untuk menjalankan atau menampilkan POM data user sebagai subpom ya di POM utama. Ini pendefinisian fungsinya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat event trigger ya untuk menu data user atau data pengguna ya di sini. Kita buat eventnya untuk ini ya, menu data pengguna. Kita buat event triggernya di sini. Data. Oke, ini dia event untuk menu data penggunanya ya, sudah kita tambahkan, kita simpan. Sekarang kita running programnya ya, kita jalankan untuk melihat, apa namanya, submenu ini, submenu dari POM utama sudah berjalan baik atau tidak. Jadi kita lihat apakah POM data user ini sudah berjalan baik atau tidak ya, ketika kita menambahkan POM tersebut menjadi submenu pada POM utama. Oke, kita running di POM login. Kita login menggunakan administrator saja. Kesalahan kita lihat. Oke, ada kesalahan, kita lihat dulu ya. Data pengguna. Kita lihat trigger. Kita lihat kesalahannya karena ini terjadi ketika kita membuat fungsi tampil form data user ya. Kita cek dulu mulai dari event triggernya. Sorry, bukan POM tampil data user ya, tapi tampil POM data user. Sorry, kita salah di sini, makanya terjadi kesalahan pada saat kita login ya. Biar nggak salah, kita copy aja di sini POM data user. Oke, sudah kita jalankan ya, kita jalankan aplikasinya melalui file login ya. Oke, ini dia tampilan form utamanya ya. Sekarang kita cek ya, kita buka form data penggunanya. Kok tidak tampil ya? Kita cek. Oke, kita lihat form utamanya. Subform.show seharusnya. Oh, ada satu lagi perintah yang belum di ini ya, diketikkan di sini. Kita sorry, di sini tadi ada yang kelewatan. Oke, kita di sini tambahkan ininya ya.
tambahkan POM-nya ini ya, sebagai widget ya. Kita tambahkan widget pada subPOM-nya. Kita tambahkan POM data user pada subPOM-nya ya, kelas atau objek subPOM-nya. Sorry, ini perintah yang kurang ya tadi. Makanya POM data user-nya tidak bisa tampil ya, karena kita belum menambahkan objek dari POM data user itu pada objek ini ya, KMDI sub Windows-nya. Jadi sini sudah kita tambahkan objek POM data user ke dalam objek subPOM sehingga nanti menjadi subPOM dari POM utama tersebut. Oke, kita simpan, kita running sekarang ya. Kita running. Kita login menggunakan administrator. Oke. Kita cek apa yang salah. Seharusnya tidak gini. Coba kita set fix ininya ya. Kita set fix size untuk POM data usernya. Di sini kita set ukuran POM-nya, kita lihat 861 kali 44 ya. Oke, ini yang salah ya. Di sini seharusnya bukan POM data user ya, tapi sub POM. Sorry, kita salah ini ya, salah kaprah. Oke, nggak apa-apa, itu bagian dari coding ya. Analisa errornya di mana kita lakukan di sini ya. Oke, ini salah. Oke. Coba kita matikan dulu ini untuk melihat efeknya ya. Kita matikan ini. Kenapa saya tulis ini? Karena biasanya ketika kita membuat subPOM untuk POM utama, itu nanti size-nya dia akan berubah dari ukuran sebenarnya. Jadi kayak semacam distorsi size ya, resize gitu yang dilakukan secara otomatis oleh ini ya, PYQT5 pada subPOM yang kita buat. Jadi ini kita buat ya. Nah, tapi nanti kita lihat dulu ini ya, hasil dari yang kita sudah kerjakan. Kita matikan ini untuk melihat efek dari penambahan kode yang kita lakukan. Kita running aplikasinya, kita login menggunakan administrator. Oke, kita cek ya. Nah, ini yang saya maksud perubahan ukuran dari POM-nya ya. Jadi dia kecil ukurannya karena di resize oleh VYKT5 ketika kita membuat subPOM dengan perintah tersebut ya. Jadi kita akali atau kita siasati dengan mengatur fix size ini ya, fix-nya.
Jadi sesuai ukuran yang ada pada Kite Designer yang kita buat ya. Tapi ini pun nanti biasanya pengalaman saya itu dia akan lebih kecil ya jadi POM-nya karena tergantung resolusi dari layarnya ya. Perubahan ukuran dari POM ini ketika kita menambahkan menjadi sub POM, dia dipengaruhi oleh resolusi layar komputer kita ya. Nah, ini kita lihat ya, kita set fix-nya sesuai dengan ukuran pada saat kita merancang POM di Kite Designer. Nah, kita login. Oke, kita ini. Nah, ini yang saya maksud, dia lebih kecil ya, cenderung lebih kecil ukurannya sehingga kita harus melebihkan dia sekitar 20 sampai 30 piksel ya untuk lebar dan tingginya. Kita coba 20 dulu. Ini jadi 64, jadi 821 menjadi, coba kita lihat. Ini tambah 20 jadi 8 ya. Ini 6. Oke, kita login dulu. Kita login menggunakan administrator. Kita open POM data penggunanya. Oke, ini dia untuk width-nya itu kelebihan ya, kita coba kurangi. Nah, untuk tingginya itu 25 sepertinya ya, kita tambahkan 25. Itu khusus untuk komputer yang saya gunakan ya resolusinya ya. Karena ketika resolusi semakin tinggi maka dia nanti resize otomatis oleh PY kita itu ketika kita membuat subpomnya itu akan semakin kecil. Itu pengalaman saya ya. Oke, di sini width-nya kita taruh 78 lah ya. Ini kemudian 75. Kita coba. Oke, ini dia. Ini dia pas ya untuk ukuran komputer saya, resolusi layarnya pas ya. Jadi kita set fix size untuk kasus ini di komputer saya seperti ini ya fix size-nya. Nah, untuk komputer teman-teman sekalian bisa menyesuaikan. Yang jelas dia harus lebih besar dari ukuran sebenarnya yang didesain melalui Kite Designer. Oke. Oke, teman-teman, itu dia ya. Ini hasil running programnya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat fitur multi level user ya pada aplikasi database perpustakaan yang kita bangun, dan kita sudah berhasil menambahkan POM data user atau pengguna menjadi submenu pada POM utama. Jadi di sini selesai sudah proses pembuatan dan penambahan POM data user pada aplikasi database perpustakaan yang kita buat. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya ya teman-teman, dan apabila ada pertanyaan yang yang masih belum jelas ya terhadap materi yang disampaikan, silahkan teman-teman tanyakan atau tulis melalui kolom komentar ya. Untuk source code dari aplikasi yang kita bangun pada video-video tutorial ini nanti akan saya taruh pada GitHub ya. Jadi bisa di-download oleh teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi semoga tutorial pada video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Bye.